Jika konten Anda lolos 10 verifikasi ini, maka dijamin website Anda masuk halaman pertama Google. Halo rekan semuanya, kembali lagi bersama aplikasi tutorial. Kali ini saya akan sharing dan mendeskripsikan pengalaman penting mengenai bagaimana supaya website bisa masuk di halaman pertama Google. Tentu ini penting sekali bagi para pemilik website, khususnya para penggiat SEO, agar bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan Google yang intinya sudah ada di Google Webmaster Console. Jika sudah paham apa sinyal-sinyal yang diberikan Google, perbaikan-perbaikan apa yang harus dilakukan, tentu jika mengacu di website Google Webmaster ini pasti hasilnya akan akurat, terutama jika konten dan artikel Anda original. Silahkan simak dari awal sampai selesai dan saya akan berikan contohnya. Contohnya saya akan membidik kata kunci ini, aplikasi kredit Android client server. Ketika diklik nanti muncul seperti ini ya, untuk bisa masuk di halaman pertama Google, apalagi di ranking 5 besar, itu memang bukan hal yang mudah, tapi bagi para pemilik website, pemilik blog, ini adalah hal yang penting, karena ini adalah langkah awal, langkah paling dasar, dan langkah yang harus dipenuhi kalau mau mendapatkan traffic pengunjung yang maksimal masuk ke website Anda. Khususnya bagi para penggiat SEO pastinya sudah sangat familiar, sangat paham sekali mengenai Google Webmaster Console. Pasti sudah punya akun semua untuk bisa mengontrol websitenya melalui Google Webmaster Console. Karena jika sudah punya alat pelacak ataupun alat untuk mendeteksi kerusakan-kerusakan di website dengan GWT ini, saya singkat GWT, Google Webmaster Console ini akan punya ukuran yang akurat. Nah, 10 verifikasi ini harus lolos, tidak boleh ada error satupun jika mau masuk halaman pertama Google, apalagi masuk ranking 5 besar. Itu sangat wajib, tidak boleh ada error. Khususnya bagi Anda para penggiat SEO maupun Anda yang baru belajar SEO, ini sangat penting sekali supaya Anda nanti tidak menerka-nerka, tidak spekulasi lagi. Kenapa sih website saya nggak masuk-masuk di Google? Kenapa website saya susah sekali di indeks Google? Kenapa website sudah terindeks tapi tidak ranking? Bagaimana supaya ranking di Google dengan persaingan yang begitu ketat? Ini saingannya nggak main-main ya, ratusan bahkan jutaan website untuk bisa bersaing di sana halaman pertama, apalagi ranking 5 besar di Google. Saya jelaskan mulai yang pertama di sini adalah tidak boleh ada error not found 404. Artinya Anda sudah membuat artikel, sudah bisa terindeks, tapi tiba-tiba Anda hapus, entah alasannya apa. Itu nanti kalau itu artikel inti maupun artikel pendukung, jelas akan membuat ranking di halaman pertama Google pasti drop. Kemudian yang berikutnya adalah yang paling sering terjadi adalah membuat halaman yang redirect atau page with redirect. Halaman yang diarahkan ke halaman lain yang tidak ada kaitannya sama sekali. Itu sebenarnya yang dimaksud di situ itu. Kalau misalkan Anda meredirect dari halaman A ke halaman B, tapi isinya masih berhubungan, itu masih diperbolehkan Google. Tapi bagi para pemain-pemain blog website, terutama yang bermain iklan, itu biasanya sering meredirect halaman satu ke halaman lain, tapi beda isinya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan konsumen, mendapatkan advertiser, publisher iklan. Itu biasanya di redirect. Misalkan Anda menceritakan tentang optimasi blog, di situ nanti ada redirect ke iklan mengenai jamu pelansing atau apa misalnya, itu kan sudah nggak berhubungan. Atau yang paling banyak ada mengarahkan ke link download yang dipaksa, bukan berhubungan dengan artikel utama. Itu yang dinamakan page redirect. Jadi jika konten atau artikel yang Anda buat memuat page redirect yang tidak ada hubungannya sama sekali, sudah pasti nanti didepak dari halaman pertama Google. Tidak akan bisa masuk di halaman pertama Google.
Kalau masih ke indeks masih mending, tapi itu benar-benar tidak bisa diindeks gara-gara redirect konten. Itu konten nggak bisa diindeks. Nah, kemudian yang berikutnya nomor 3 adalah alternate page with proper canonical tag. Maksudnya ini apa? Jadi misalkan Anda mempunyai 2 halaman atau beberapa halaman yang saling berhubungan, itu Anda harus menunjukkan link mana yang menjadi konten inti. Tidak boleh dirujuk canonical page-nya itu di halaman yang sama. Misalkan Anda membuat artikel atau konten berisi cara optimasi SEO di blog ya, agar halaman pertama Google. Nah, itu nanti kan Anda akan membuat 1 sampai 5 atau 10 artikel yang berhubungan semua. Jadi intinya di sini adalah canonical itu judulnya berbeda-beda tapi isinya sama saja. Kalau isinya sama saja, judul artikelnya berbeda-beda, nanti dianggap not proper canonical tag, nanti akan ditenggelamkan dari search Google. Nah, makanya jika Anda punya judul artikel yang berbeda-beda, isinya juga harus berbeda-beda, maknanya secara semantik, isinya secara semiotik, juga dengan canonical atau link yang diarahkan untuk menuju link sumber, itu juga linknya beda-beda, nggak boleh ada yang sama. Kalau ada yang sama diduplikasi ke halaman yang berbeda-beda, isinya sama tapi judulnya beda, ini pasti akan diblokir oleh Google dan masuk dalam kategori page proper canonical tag tidak sesuai. Itu nanti tidak akan masuk halaman pertama Google. Kalau istilahnya di YouTube itu konten berulang lah, ini istilahnya seperti itu. Kemudian yang nomor 4 adalah duplicate selected canonical. Duplicate selected canonical itu artinya berbeda dengan yang alternate tadi ya. Jadi kalau duplikat itu artikel atau konten dengan link yang berbeda-beda, tapi menuju ke artikel yang sama persis isinya, alias copy paste ya, isinya sama persis meskipun variabel URL-nya itu berbeda-beda, namun nanti isi artikelnya itu sama persis alias copy paste. Artikel yang tidak original, artikel yang berulang, artikel yang copy paste, konten yang nggak orisinil, itu nanti akan dimasukkan ke dalam duplicate without user canonical. Kalau sudah masuk status ini, itu link ataupun konten itu sukar sekali diindeks oleh Google. Jangankan bisa masuk halaman pertama, diindeks saja sudah sulit. Kemudian yang berikutnya di sini block by robot. Kalau block by robot itu sudah jelas ya, dari artinya saja diblok oleh file robot. Artinya Anda sendiri yang memblokir halaman-halaman tertentu untuk tidak diindeks atau tidak di crawling. Jadi kalau Anda ingin masuk halaman pertama Google websitenya, pastikan artikel, link ataupun website yang Anda miliki jangan diblok di file robot. Kemudian yang berikutnya server error 5xx, ini hubungannya dengan performa hosting atau di server website Anda. Jadi ketika Anda punya website, punya domain, jika Anda tempatkan di hosting yang performanya kurang bagus, sering nge-lag, sering suspend, sering error, websitenya nggak bisa diakses, meskipun artikelnya bagus sudah terindeks, nanti lama-lama juga akan dijebloskan ke sandbox ya. Tidak akan diindeks oleh Google gara-gara servernya tidak bisa diakses. Nah, penting sekali di sini memilih server hosting yang tidak hanya murah tapi yang berkualitas, meskipun memang hosting yang berkualitas sebanding dengan harganya. Jadi kalau Anda punya website dan ingin betul-betul untuk tujuan optimasi SEO, untuk meraih traffic yang sebanyak mungkin dari Google terutama, pastikan Anda memilih server yang bagus, server hosting yang bagus. Anda bisa review di Google dan memilih salah satunya yang menurut kriteria Anda cocok dengan budget, dengan kualitas yang maksimal. Jangan sampai, intinya jangan sampai sering error, jangan sering suspend, loss kuota rigid limit dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya crawl currently not index. Kalau crawl currently not index artinya sebelumnya artikel Anda sudah bisa ditemukan Google, sudah dirayap Google,
sudah pernah masuk ataupun terindeks oleh Google, tapi karena ada pelanggaran di dalam konten Anda, akhirnya konten Anda dimasukkan dalam status currently not indexed. Jadi yang tadinya ke indeks jadi nggak ke indeks, akhirnya dibuang dari halaman depan Google. Jangankan muncul di Google ya, ke indeks aja sudah tidak bisa. Sebabnya crawl currently not indexed itu karena artikel Anda memuat isi yang melanggar aturan Google. Bisa juga karena copyright claim, konten berulang, bisa juga kontennya copy paste ketahuan Google, atau mengarahkan ke link-link yang tidak direkomendasikan oleh Google, terutama yang tidak edukatif, dalam tanda kutip. Anda paham maksudnya. Nah, nanti kalau misalkan suatu saat sudah terindeks, jika suatu saat sudah ketahuan oleh Google, pasti akan masuk status crawl currently not indexed. Untuk memperbaiki ini bisa saja diperbaiki dengan catatan isi dari konten Anda juga di repair atau diperbaiki, harus betul-betul mengikuti aturan Google, meskipun Anda akan kerepotan ya untuk memperbaiki banyak aspek di dalam konten dan artikel yang Anda buat. Kemudian berikutnya adalah block due to another 4xx issue. Jadi yang namanya server itu kadang bisa nggak bisa diakses karena memang servernya suspend, servernya error. Bisa juga karena halamannya pada saat diakses kadang muncul, kadang tidak. Jadi respon yang dihasilkan di sini berubah-ubah. Bisa respon HTTP-nya 404, bisa respon HTTP-nya 403. Kadang-kadang 404, kadang-kadang 403. Lah, respon-respon seperti ini akan masuk dalam kategori block due to another 4xx issue. Nah, jika sudah masuk dalam kategori block due to ini, untuk memperbaikinya Anda harus ngecek satu persatu. Apa domain Anda lagi nggak bisa diakses, apa hostingnya, apa karena artikel Anda kadang bisa diakses, kadang enggak, gara-gara database SQL-nya yang bermasalah. Itu harus dicek satu-satu kalau terkena block due to 4xx ini. Kalau ini sudah diperbaiki, kontennya memenuhi kriteria Google, ya pasti akan ke indeks kembali. Kemudian berikutnya error soft 404. Itu artinya website atau halaman artikel Anda menunjukkan respon oke, ya, respon HTTP-nya oke, tapi ketika dibuka isi artikelnya kosong. Jadi ada kemungkinan suatu saat Anda membuat artikel, entah itu karena lupa, sengaja, atau dalam pembuatan konten bertahap, baru menemukan judul Anda sudah posting, itu isinya kosong, tidak ada isinya, kelacak sama Google, akhirnya didetek jadi soft 404. Jadi halaman seperti itu jelas kalau diakses respon HTTP-nya pasti 404 oke, tapi dibuka pengunjung isinya kosong. Nah, halaman seperti itu halaman error, masuk kategori soft 404 dan tidak akan masuk halaman pertama Google. Buru-buru masuk halaman ke indeks saja nggak bakal mau. Kemudian berikutnya discover currently not indexed. Discover currently not indexed ini adalah status awal yang diberikan Google ketika Anda baru upload konten atau artikel. Artinya artikel Anda sudah berhasil dirayap, sudah berhasil di crawl, Google sudah tahu isi konten Anda, tapi belum memasukkan ke indeks Google gara-gara artikel Anda masih dicurigai ada pelanggaran di dalamnya. Nah, jika artikel Anda sudah di crawl, sudah ketahuan Google, sudah kelacak, sudah ditemukan, Google masih mempertimbangkan untuk ini tadi, crawl currently not indexed. Jadi kalau sudah discover currently not indexed, artikel sudah ditemukan karena dicurigai ada pelanggaran di sana, akhirnya artikel Anda tidak masuk indeks. Artikel yang dalam status currently not indexed discovered ini biasanya karena pelanggaran di dalam artikel, bisa juga karena artikelnya berisi keyword stuffing. Keyword stuffing itu artinya Anda menulis artikel isinya hanya keyword yang diulang-ulang, kata kunci yang saling menumpuk berulang-ulang dijejalkan di sana. Istilah dulu populernya namanya SEO mabok. Nah, jurus SEO mabok ini adalah menulis keyword kata kunci berulang-ulang. Anda punya keyword ABC, ngetik keterangan sebentar, ketik lagi ABC.
ngetik sekali lagi artikel tambahan, ketik lagi BCDE, terus diulang-ulang terus. Kalau sudah keyword stuffing seperti itu, pasti statusnya discover currently not index dan nggak bakalan masuk halaman pertama Google. Apalagi 5 besar, 10 besar nggak akan bisa. Terindeks saja juga mungkin tidak akan bisa. Nah, jadi itu inti yang saya jelaskan agar artikel konten Anda bisa ranking di Google di halaman pertama, paling tidak 5 besar lah atau 10 besar itu juga cukup bagus karena tidak mudah juga, saingannya banyak. Nah, ini adalah sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kriteria yang harus Anda lolos dahulu jika ingin masuk halaman pertama Google. Sementara itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas atensinya. Selamat bekerja dan beraktivitas. Semoga berhasil dalam mengelola website Anda. Jika ada pertanyaan bisa masuk di kolom komentar, nanti saya respon secepatnya. Terima kasih. Selamat beraktivitas.